Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemangku mata kuliah Etika Hukum Islam, Ibu Dr. Siti Nurjanah, Magister Agama. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selawat beriring salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan resume makalah dalam bentuk tanya jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi, manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki, yang dianggap baik dan benar, meskipun hati nuraninya menolak, dan yang terpenting tujuannya dapat tercapai. Kemudian yang kedua, menurut hukum etika, suatu perbuatan itu dimulai dari 3 tingkatan. Sebutkan 3 tingkatan tersebut. Menurut hukum etika, suatu perbuatan itu dinilai dari 3 tingkat, yaitu tingkat pertama, semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. Tingkat kedua, perbuatan nyata atau pekerti. Tingkat ketiga, akibat atau hasil dari perbuatannya itu baik atau buruk. Kemudian yang nomor 3, pandangan baik dan buruk serta hakikat nilai dalam kehidupan manusia sangat tergantung pada 3 hal mendasar. Sebutkan 3 hal tersebut. Yang pertama, cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku. Yang kedua, atau B, cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial. Kemudian C, cara merujuk kepada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok dalam bertindak. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan etika deskriptif? Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kelima, sebutkan contoh etika deskriptif. Contohnya, mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Itu adalah contohnya daripada etika deskriptif. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa yang dimaksud dengan etika normatif? Etika normatif adalah etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak, tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, sebutkan contoh etika normatif. Contohnya, etika yang bersifat individual seperti
kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Itu adalah contoh etika normatif. Kemudian pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan etika deontologi? Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Kemudian pertanyaan yang nomor 9, sebutkan contoh etika deontologi. Contohnya adalah kewajiban seseorang yang memiliki dan mempercayai agamanya, maka orang tersebut harus beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu adalah contoh daripada etika deontologi. Kemudian pertanyaan yang ke-10, apa yang dimaksud dengan etika teleologi? Etika teologi menilai baik dan buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi, terhadap pertanyaan bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret tertentu, jawaban teleologi adalah pilihlah tindakan yang membawa akibat baik. Etika teleologi ini ada dua aliran etika, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme. Kemudian pertanyaan yang nomor 11, sebutkan contoh etika teleologi. Contoh etika teologi pada aliran egoisme etis yaitu misalnya para petinggi politik yang saling berebut kursi atau kekuasaan dengan melakukan berbagai cara yang bertujuan bahwa dia harus mendapatkannya. Ini adalah contoh etika teleologi yang beraliran egoisme etis. Kemudian etika teologi yang beraliran utilitarianisme, contohnya adalah melakukan kerja bakti yang diadakan di lingkungan sekitar sebagai upaya untuk kebersihan lingkungan dan membuat tempat tersebut juga jadi nyaman dan sehat untuk masyarakatnya. Kemudian pertanyaan yang nomor 12, apa yang dimaksud dengan etika keutamaan? Etika keutamaan adalah teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama berurusan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik buruknya kelakuan atau watak manusia. Kemudian pertanyaan yang nomor 13, sebutkan contoh etika keutamaan. Contoh etika keutamaan misalnya berkaitan dengan aktivitas yang bermakna. Misalnya bermain sepak bola yang perlu dibedakan dengan kegiatan biasa seperti bermain-main dengan bola. Dengan lembaga seperti klub sepak bola dan dari suatu keterampilan seperti menggocek bola meskipun ada keterkaitannya. Aktivitas bermakna bermain sepak bola dijalankan melalui kegiatan bermain-main dengan bola. Biasa didukung oleh sebuah klub sepak bola dan mengandalkan keterampilan menggocek bola. Kemudian pertanyaan yang nomor 14, apakah pengertian etika dalam hukum Islam? Etika dalam hukum Islam berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangsihnya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia. Baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat
berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Selain etika, ada juga yang dapat menentukan suatu perbaikan baik atau buruk, yaitu akhlak. Namun dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan, yang menjadi tolak ukur dalam akhlak yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pertanyaan yang nomor 15, bagaimana hubungan etika dan etika dalam hukum Islam? Dari berbagai sudut pandang, maka dapat kita katakan bahwa hubungan etika dan etika dalam hukum Islam merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Etika tidak dapat berjalan sendiri dengan rasionalitasnya, pun hukum Islam tidak dapat berjalan sendiri dengan doktrinnya. Etika tanpa agama menjadi kering, dan agama tanpa etika menjadi hambar. Demikian pembacaan resume makalah dalam bentuk tanya jawab. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.